dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Engkau yang alami kebaikan Tuhan, bolehkah mengangkat tangan bersama? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan saudara, karya terbesar. Engkau yang ngalamin sungguh Tuhan sudah menebus kehidupanmu. Engkau yang ngalamin kesetiaan Tuhan. Bolehkah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita tinggi? Amin. Tuhan yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Dengan kagum dan hormat katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami sembah, kami sembah. Segala hormat, segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Engkau yang ngalamin Tuhan sungguh baik dalam hidupmu. Mari buka hatimu, buka suaramu menyembah Dia. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, Engkau teramat baik. Kami sungguh bersyukur, kami punya Tuhan Allah yang besar. Agung karya-Mu, penebusan-Mu bagi kami. Maka jiwa kami memuji-Mu, sungguh besar. Kami kagum dan hormat akan Engkau ya Tuhan. Kami kagum dan hormat akan kebaikan-Mu, akan kasih setia-Mu,
akan anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Sungguh kalau saudara ngalamin kebaikan Tuhan, Dia begitu baik dalam hidup kita. Anugerahnya, penebusannya, karyanya dinyatakan begitu rupa. Kalau hari-hari ini engkau ngalamin itu, bolehkah sama-sama kita hampiri Dia dengan ucapan syukur. Mari kita nyatakan, Tuhan baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami hampiri Engkau dengan syukur, dengan pujian kami. Terima kasih. Sama-sama kita mengangkat tangan kita, saudara. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Sama-sama angkat tangan sekali lagi. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan iman katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Allah yang bangkit dan hidup. Dan kami percaya ketika Allah hidup, ada kepastian akan hari esok. Dan dengan iman kami siang hari ini kami nyatakan Engkau Allah yang besar. Dan setiap kita yang siap untuk meninggikan Tuhan lebih dahsyat dan antusias lagi. Dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. boleh dong kita sapa kanan kiri kita. Kita berikan tos paling dahsyat, katakan Tuhan Yesus kita baik. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita hanya untuk Tuhan Yesus. Mari dengan senyuman yang manis kita naikkan pujian kita hanya Tuhan untuk Tuhan kita. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, katakan ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh, 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 ku yakin.
terbaik buat Tuhan Haleluya. kita. Sudah percaya bahwa Tuhan kita bangkit dan menyelamatkan setiap kita. Amin saudara. Amin. Mau lebih antusias lagi memuji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi lebih lagi buat Tuhan kita. Come on. Oleh kuasa darah anak domba kita diselamatkan. Dan sebab itu siang hari ini kita datang hampiri dia. Dengan rasa syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Keselamatan daripada Tuhan ada buat setiap kami. Sing it out. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya dan telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan dengan iman. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya anak telah dilemparkannya para semua lambaikan tangan saudara, katakan dengan iman. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yang percaya darah Yesus menyucikan dan menyembuhkan, sorakan haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan iman katakan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan. Oleh darah anak, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Boleh sama-sama lebih antusias lagi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Kita punya Tuhan Allah yang dahsyat dan bangkit. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Sebab oleh darahnya kita diselamatkan. Yeay. Sama-sama angkat tangan sekali lagi. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi dengan iman, katakan haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Tuhan bangkit, Tuhan hidup. Amin saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan lebih lagi. Mungkin keadaan kita lagi tidak baik-baik saja. Mungkin keadaan kita tidak menentu. Tapi percayalah, Tuhan tak akan pernah menyerah atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu mari sama-sama kita katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesus. Mari sama-sama kita naik diri. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu untuk percaya tanpa syarat. Tuhan, kami gak akan goyah Bapa. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Siang hari ini kami mau tetapkan iman kami Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah. Karena kami punya keyakinan Yesus mati tapi bangkit dari antara orang mati dan memberi kami kemenangan. Dan itu selesai. Yesus berkata sudah selesai. Yesus menanggung penderitaan kami, menanggung kelemahan kami, menanggung ketakutan kami, menanggung kekhawatiran kami, dan semuanya sudah dikubur. Dan sekarang kami bangkit, tidak lagi kalah, tapi menang bersama dengan kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya perjalanan iman kami akan terus bertumbuh ke depan. Sekalipun dunia ini banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi kami percaya Yesus sudah menang dan mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati firman Tuhan, mari katakan bersama dengan saya, amin. Shalom. Saya menyampaikan khotbah dengan judul Mengapa Yesus disebut anak domba Paskah. Saudara bisa lihat nanti melalui YouTube GBI Battle. Dan dalam ibadah kedua ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Misteri Pengorbanan Yesus. Mengapa Yesus harus mati padahal Allah bisa langsung mengampuni manusia. Mari kita akan baca Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, siapakah Yesus yang rela mati di salib itu? Alkitab menjelaskan bahwa dia bukan sekedar nabi atau pengajar agama, tapi dia adalah firman yang kekal, yang setara, sederajat, bahkan dia sehakikat dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah yang esa itu dari sejak kekal sudah punya firman, sudah punya roh. Jadi Allah, firman, dan roh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tritunggal. Satu hakikatnya, tapi tiga pribadinya yang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Alkitab dimulai dengan perkataan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan yang kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dari sejak lembar pertama Alkitab, ketritunggalan itu dicatat. Ada Allah, ada roh Allah yang melayang-layang, dan ada firman Allah yang menyampaikan suara sehingga terang itu menjadi ada. Saudara-saudara, jadi Yesus itu setara dengan Allah. Dia adalah perkataan Allah, firman Allah, dan dia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah jadi manusia, itulah Yesus. Kita nggak percaya ada manusia jadi Allah, itu dongeng. Manusia jadi Superman aja cuma ada di film, apalagi jadi Allah. Tapi kalau Allah jadi manusia, itu ada, namanya Yesus.
Makanya Yesus digelari anak Allah. Bukan berarti Allah beranak, tetapi karena kelahirannya ilahi. Dia dikandung oleh Roh Kudus, bukan hasil persetubuhan dari Yusuf dan Maria. Yesus juga punya sifat ilahi, punya sifat Allah. Sama seperti sifat daripada Bapaknya yang adalah Allah. Jadi istilah anak ini adalah istilah, tidak boleh diartikan secara hurufiah. Anak tangga, kita nggak bilang kapan bapak tangga kawin sama ibu tangga punya anak tangga. Saudara-saudara, kalau saya bilang dia anak Bandung, tidak ada orang bilang kapan Bekasi kawin sama Bogor punya anak Bandung. Anak Bandung berarti dia berasal dari Bandung. Anak Allah berarti dia berasal dari Allah. Anak kucing berarti dia punya sifat kucing karena dia adalah kucing. Anak Allah berarti Yesus punya sifat Allah karena dia adalah Allah. Nah, itu yang kita harus pahami sehingga istilah-istilah itu jangan dipelintir karena tentu akan menjadi keliru jika ditanggapi secara manusiawi. Allah itu kan maha kuasa. Dia bisa jadi apa saja kalau dia mau. Bisa nggak Allah jadi kuda? Bisa nggak Allah jadi gajah? Kalau mau bisa saja. Tapi Allah tidak perlu jadi kuda karena yang mau ditobatkan bukan kuda. Yang mau ditobatkan adalah manusia. Maka Allah jadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika dia ada di dunia ini, dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Aku ini hakikatnya sama seperti Bapa. Manusia marah dan menyalibkan dia karena dianggap dia menghujat Allah. Siapa yang berani menyamakan dirinya dengan Allah? Kalau misalnya saya punya akuarium besar di rumah saya, lalu saya lihat ada ikan koki, kelepek-kelepek kelihatannya sekarat, lalu saya ingin menolong menyembuhkan ikan koki, lalu saya jebur langsung masuk ke kolam ikan itu. Saya rasa itu ikan koki yang udah sakit, langsung mati, sakit jantung saudara. Ini makhluk apa besar tiba-tiba masuk ke akuarium. Tapi kalau saya ini berkuasa, saya rubah diri saya menjadi ikan koki. Lalu saya nyamperin ikan koki, ngomong sama ikan koki, menolong dan menyembuhkan ikan koki. Ikan kokinya sehat, selamat. Lalu saya bilang, koki, saya itu sebetulnya bukan koki. Saya sebetulnya manusia yang memiliki akuarium ini, yang memiliki kamu. Tapi demi untuk menolong kamu, saya manusia jadi ikan koki untuk sementara waktu. Ngamuk si koki, koki aja ngomong manusia, maka saya dibunuh oleh ikan koki itu. Nah kira-kira seperti itulah saudara gambaran sederhananya. Allah jadi manusia menyelamatkan manusia, tapi kemudian manusia tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah dan membunuh dia. Padahal kematian Yesus itu memang sudah dinubuatkan dari sejak awal. Yesus mati sebetulnya bukan karena dibunuh oleh pasukan Roma. Dia berkata, aku mati karena aku menyerahkan diri untuk keselamatan umat manusia. Nah sekarang pertanyaan pentingnya, mengapa Yesus harus menjadi manusia dan mati? Padahal kalau mau Allah yang maha kuasa, maha pengampun itu kan bisa saja langsung mengampuni manusia. Ribet banget sih. Mesti turun jadi manusia, jadi bayi, hidup 30 tahun lebih, mati di kayu salib. Aduh ribet, susah. Kenapa? Tuhan gak bilang, manusia berdosa, aku berdaulat, ku ampuni kau semuanya. Bisa kan? Kenapa Allah harus ribut dan ribet seperti itu jadi manusia? Saya akan kasih jawaban Alkitabiah. Pertama, Allah itu kasih. Dia bisa mengampuni siapa saja yang dia mau karena kasihnya. Tapi ingat, dia juga Allah yang adil. Allah yang tidak membiarkan dosa. Dosa harus dihukum. Manusia berdosa harus dihukum masuk ke dalam neraka. Tapi karena kasihnya Allah rela menanggung hukuman itu melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Makanya dalam Roma 6 ayat 23 Alkitab berkata, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut.
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mestinya kita mati, maut, neraka. Tapi Allah memberikan kasih karunia, pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Dan apa karunianya? Hidup yang kekal di sorga ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada cerita 2 orang saudara kembar. Setelah dewasa, yang satu jadi hakim yang adil. Satu hari ada seorang penjahat kali berkakap, pembunuh, pemerkosa dan sebagainya ketangkep, dan ternyata itu adalah saudara kembarnya si hakim agung ini. Wah, orang-orang bilang pasti hakim ini akan berpihak. Tapi ada yang lain bilang enggak, saya yakin dia hakim adil. Dia pasti akan membunuh, menghukum mati si penjahat kali berkakap ini. Persidangan digelar dan akhirnya hukuman dijatuhkan. Atas nama keadilan aku menjatuhkan hukuman mati. Tok, tok, tok. Itu saudara kembar teriak, kejam. Engkau saudara yang kejam, tidak punya peri kemanusiaan. Masa engkau menghukum mati saudaramu sendiri? Hakim turun, tinggalkan ruangan itu. Beberapa waktu kemudian eksekusi akan segera dijalankan. Agojo-agojo sudah disiapkan untuk membunuh saudara kembarnya yang penjahat ini. Tapi di malam ketika eksekusi itu akan dijalankan, tanpa banyak orang tahu, si hakim yang adil, yang kembar identik ini menyelinap masuk ke dalam penjara. Dia minta bertukar pakaian, bertukar posisi. Dia bilang, biar kamu bebas, biar aku yang mati ganti kamu. Kamu harus hidup baru. Aku yakin aku pasti selamat. Kamu hidup di dalam dosa, binasa selamanya. Aku hanya minta satu hal, bertobat, percaya kepada Tuhan supaya kamu selamat. Dan akhirnya yang dieksekusi siapa? Hakim tersebut. Karena orang berpikir ini kan kembar identik, hakimnya yang dibunuh. Orang ini melarikan diri. Tapi sebagai rasa terima kasih, dia hidup baru, dia hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Salib adalah tabrakan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Karena Allah itu adil, dia harus menghukum dosa. Tapi karena Allah kasih, maka Allah mengampuni manusia. Itu sebabnya mengapa kok ribet banget istilahnya Allah harus jadi manusia. Karena sebagai manusia dia harus menanggung hukuman dosa kita. Tetapi karena dia Allah yang penuh pengampunan, dia mengampuni. Oh, ini misteri Allah yang dalam dan luar biasa. Dan melalui pengorbanan Yesus, Allah membuktikan kasih yang terbesar. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa bukti kasih Allah terbesar? Yesus rela mati buat kita. Saya dulu berpikir simbol kasih itu jantung hati, sarangeo. Sekarang saya tahu simbol kasih terbesar salib. Karena Allah begitu mencintai manusia, dia rela mengorbankan Yesus untuk mati di kayu salib. Kalau ada di antara saudara yang merasa hari ini engkau kurang dikasih Allah, pandanglah salib Kristus. Tidak ada bukti kasih yang lebih besar daripada kematian Kristus di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan rumah yang besar untuk saya. Betul? Sehingga dikaruniakan uang yang banyak untuk saya. Betul? Sehingga dikaruniakan mobil yang bagus untuk saya. Betul? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Kenapa saudara suka berdoa? Kalau engkau mengasihi saya, kasih saya pekerjaan bagus, kasih saya uang banyak, kasih saya istri yang tidak cerewet. Bukankah Allah telah menunjukkan kasih yang terbesar
dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Engkau orang yang disayang oleh Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang dihianati, ditinggalkan oleh pacarmu dan engkau sakit hati. Engkau mungkin diselingkuhi oleh pasanganmu dan engkau merasa tidak dikasihi, dicampakkan, tidak berharga, ibarat sampah. Percayalah, Yesus mengasihi saudara. Dia rela mati untuk saudara. Kalau dia hanya kasih uang, hanya sebatas itu. Kalau Allah hanya memberikan mobil, hanya sebatas itu kasihnya. Kalau Allah memberikan rumah yang bagus, pekerjaan yang baik, cuma segitu kasih Allah. Tapi kalau Allah rela mati untuk kita, itu pengorbanan yang tidak bisa ditandingi dengan apapun juga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terimalah kasih Allah yang terbesar melalui kematian Yesus di kayu salib. Yang kedua, mengapa Yesus harus mati di kayu salib sebagai manusia? Bukankah Allah bisa langsung mengampuni dia? Kalau kita baca dalam Alkitab, Yesus itu bisa disebut sebagai Adam yang kedua. Saudara ingat kisah manusia pertama, Adam dan istrinya Hawa? Adam pertama digoda oleh iblis, lalu mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ini akan membuat semua manusia berdosa. Kenapa Adam sama Hawa cuma 1-2 orang berdosa, kita semuanya masuk dalam dosa? Karena kita ini keturunan Adam dan Hawa, saudara. Nggak ada orang yang lahir dari batu kan? Dan kenapa Adam dan Hawa berdosa lalu kita semuanya berdosa? Karena dia adalah wakil kita dalam menghadapi godaan itu. Berapa waktu yang lalu Indonesia diwakili oleh kesebelasannya PSSI, tim Garuda menghadapi Australia. Australia membantai Indonesia 5-1. Aduh, sakit hati. Tapi untunglah beberapa waktu kemudian Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0. Saudara bilang 5-1, kan saya nggak ikut main. Coba kalau saya main, ya belum tentu menang juga. Tapi kita nggak bisa ngomong begitu, walaupun kita orang Indonesia nggak ikut main. Yang main adalah kesebelasan itu, saudara-saudara, tapi dia mewakili kita. Jadi kita doakan ya, sebentar lawan China, sebentar lagi lawan Jepang, saudara. Saya udah ketemu sama Patrick Clifford beberapa hari yang lalu di Jakarta, dan saya bilang kamu mesti menang ya, melawan China dan Jepang supaya masuk Piala Dunia. Walaupun kita tidak main bola, tapi mereka mewakili kita, saudara-saudara. Sehingga kita bisa, keadaan kita sekarang ditentukan oleh wakil kita. Begitu juga Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa, membuat semua manusia berdosa. Tapi lewat Adam yang kedua, maksudnya Yesus yang menang atas godaan dosa. Setan menggoda dia berkali-kali, tapi Yesus menang, dia tidak pernah berdosa. Maka semua orang yang percaya kepadanya ditebus dan dibenarkan. Saya bacakan Roma 5 ayat 12 dan 19. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, maksudnya Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu juga telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi gara-gara Adam satu kita semua berdosa. Tapi ayat 19 ini kabar sukacita. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Adam yang pertama, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian juga oleh ketaatan satu orang, yaitu Adam kedua namanya Yesus, semua orang menjadi orang benar. Jadi kalau saudara tanya, kenapa melalui kematian Yesus semua manusia di dunia diselamatkan? Yang mati kan satu orang. Kalau satu orang mati ganti satu orang yang lain, masuk akal. Masa satu orang mati menggantikan seluruh dunia? Ini jawabannya. Waktu Adam jatuh dalam dosa, satu orang yang kena dosanya bukan satu orang, seluruh dunia berdosa.
Sehingga karena Adam membuat dosa menjalar kepada seluruh manusia, maka seluruh manusia yang percaya kepada Yesus diselamatkan oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus. Jadi Adam pertama mati, tapi Adam kedua bangkit. Dia maha kuasa, dia bisa mengalahkan maut. Itulah Yesus. Lalu untuk apa Yesus mati di salib? Jawaban yang sederhana, untuk menggantikan kita. Menempati posisi kita dan menggantikan kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di kayu salib ada pertukaran. Kita yang berdosa, yang seharusnya mati, digantikan oleh Yesus yang tidak berdosa. Dia menanggung segala dosa kita supaya kita tidak dihukum, karena Yesus telah menanggung segala hukuman dosa kita. Saudara, Yesus menanggung hukuman dosa kita agar kita dibenarkan. Dia menebus kita. Menebus artinya membeli dari pasar budak, dari perbudakan dosa. Dia membeli bukan dengan emas dan perak. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, kita telah dibeli dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat celah. Karena Yesus tidak pernah berdosa. Yesus mati sebagai korban pendamaian yang memuaskan hati Allah. Sehingga murka Allah kepada manusia menjadi surut. Karena sudah digantikan oleh Yesus. Di salib itulah ada pembalikan keadaan. Kutuk berubah menjadi berkat. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Tahukah saudara kalau nenek moyangmu penyembah berhala, keturunan ketiga dan keempat akan terus dikejar oleh kutuk dosa. Setan akan punya tempat berpijak merugikan saudara. Memberikan sakit penyakit, kemiskinan, kesialan, kematian dan sebagainya. Tapi kalau saya dan saudara bertobat dan percaya kepada Yesus, kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kita bukan lagi orang sial. Kita bukan lagi orang yang terkutuk. Kita bukan lagi orang yang terpinggirkan. Kita disayang oleh Tuhan. Kita anak Tuhan. Kita diangkat oleh Tuhan. Kita dibenarkan. Kita diberkati. Kita sudah meninggalkan kutuk. Dan berkat yang pernah Allah janjikan kepada Abraham, bapa orang percaya, akan diberikan juga kepada kita, anak-anak Abraham secara rohani, ketika kita beriman kepada Yesus. Lihat gambar di depan. Pertukaran pada kayu salib itu luar biasa. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita. Baca bersama. Supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Siapa yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Saya orang yang diberkati. Saya orang yang dicintai Tuhan. Saudara orang yang diberkati Tuhan. Saudara orang yang dicintai Tuhan. Waktu tadi kita nyanyi, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Seperti bayi ditimang-timang oleh ayahnya ibunya, aku disayang Tuhan. Siapa yang benar-benar merasa bahwa Tuhan sayang sama saudara?
Siapa yang rasa, aduh Tuhan sayang banget sama saya, penuh kasih kepada saya. Terima kasih Tuhan. Jangan ukur rasa cinta Tuhan dengan uang. Ukur dengan pengorbanan di kayu salib. Yang membuat kita yang seharusnya binasa masuk neraka, memperoleh hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Ada orang mungkin bilang, aku benci kamu. Kamu sampah bagiku. Gak usah down. Karena Yesus bilang, aku cinta kamu. Engkau berharga di mataku. Walaupun kau tidak punya apa-apa, aku tetap sayang kamu. Karena kamu adalah anakku. Dan aku sudah siapkan rumah terbaik dalam kerajaan sorga waktu engkau pulang. Itulah anugerah yang Tuhan siapkan bagi kita. Yesus mati di kayu salib, menanggung segala kutuk dosa kita, menggantikan kita. Lalu apa yang dilakukan Yesus ketika dia mati? Alkitab mencatat ketika Yesus mati, dia turun ke alam maut, ke Sheol bahasa Ibraninya, ke Hades bahasa Yunaninya. Sheol atau Hades adalah dunia orang mati, alam maut. Buat apa dia turun ke dunia orang mati? Untuk menyatakan kemenangannya atas dosa dan kematian. Saya bacakan 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 berbunyi demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Alkitab bilang pada waktu Yesus turun ke dunia orang mati, ke Hades alam maut, ke Sheol alam maut, sebetulnya bukan Gehenna, neraka. Yesus tidak turun ke neraka. Yesus turun ke alam maut, Sheol, Hades. Untuk apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya pada zaman Nuh. Hati-hati dengan ayat ini. Karena banyak penyalahgunaan yang bilang, oh jika demikian ada penginjilan kepada arwah orang mati. Masih ada kesempatan untuk selamat setelah kita mati. Alkitab berkata, manusia ditetapkan untuk mati sekali dan setelah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Bukan diinjili ulang. Tapi apa yang dimaksudkan? Yesus datang memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya pada zaman Nuh. Kata memberitakan Injil dalam bahasa Indonesia sebetulnya berasal dari kata Yunani keruso. Dan keruso sebetulnya harus diterjemahkan to proclaim, mewartakan, memberitakan, not to evangelize, bukan menginjili supaya orang bertobat. Jadi waktu Yesus turun ke Hades, dia ketemu dengan orang-orang yang sudah mati pada zaman Nuh, orang-orang yang tidak percaya, dan dia mewartakan, kamu tahu enggak? Kamu menolak apa yang disampaikan oleh Nuh, yang Alkitab beri gelar Nuh itu disebut sebagai pemberita kebenaran, saksi kebenaran. Dia menceritakan tentang aku. Dan karena kamu tidak percaya kepada pemberitaan Injil, kabar baik yang disampaikan oleh Nuh dengan menolak aku, kamu dihukum sampai selama-lamanya. Itulah proklamasi, penyataan bahwa orang tidak percaya binasa. Tapi juga proklamasi bahwa aku telah menang atas maut, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang sudah mati tidak bisa diinjil lagi. Penginjilan itu tugas orang yang masih hidup. Makanya Yesus beri amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudara-saudara, dalam Wahyu 1 ayat yang ke-18 dikatakan, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya.
dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus yang pegang kunci maut dan kerajaan maut artinya dia menang atas kematian. Dia menang atas alam roh, atas kuasa gelap, atas neraka. Hidup kita tidak berakhir di kuburan. Karena ada kebangkitan dan hidup kekal setelah itu. Minggu yang lalu, mama daripada Ibu Mary yang adalah ketua komisi diakonia di gereja kita meninggal dunia. Usia lanjut 92 tahun kalau saya tidak salah. Dan saya dengar cucunya mendampingi dia pada saat dia akan mengembuskan nafas yang terakhir, juga anggota keluarga yang lain. Lalu cucunya ada yang ngomong gini, "Oma, kalau lihat terang, kalau lihat Tuhan Yesus datang, Oma pergi aja. Tapi kalau yang dilihat adalah yang gelap, setan, jangan pergi." Kira-kira seperti itu, saudara. Dan pada detik-detik terakhir ditanya, "Oma udah lihat terang?" "Ya." "Oma lihat Tuhan Yesus sudah datang, mengulurkan tangan, pegang tangan Oma?" "Ya." "Ya udah, Oma berangkat karena Tuhan Yesus sudah jemput." Dia menghela nafas sekali, dua kali, meninggal. Aduh, ini meninggalnya enak sekali, saudara. Ada orang waktu mau meninggal, gelap, 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 takut, mati, saudara. Waduh, jangan sampai kita seperti itu. Ada yang lain yang waktu meninggal mengucapkan satu kalimat berkali-kali. "Tuhan Yesus, saya sudah siap. Tuhan Yesus, saya sudah siap. Tuhan Yesus, saya sudah siap." Keberhasilan sejati bukan karena engkau punya uang yang banyak, tapi waktu detik terakhir engkau percaya yang mengulurkan tangan membawa engkau pulang adalah Sang Terang, Tuhan Yesus Kristus bersama dengan pasukan malaikatnya. Berbahagialah orang yang mendapatkan hidup kekal. Karena itu kalau ada di antara saudara yang tidak yakin hari ini kalau engkau mati, engkau masuk surga atau masuk neraka, bertobatlah, percaya kepada Yesus. Beri dirimu dibaptis. Hari ini selesai kebaktian, saudara hubungi para pengurus gereja, bilang saya siap dibaptis. Sehabis kebaktian ini langsung akan dilakukan bimbingan prabaptisan untuk saudara, dan saudara akan dibaptis nanti jam 12 siang. Tapi bimbingannya langsung setelah ibadah ini. Jangan takut dengan pakaian ganti dan sebagainya, kita siapkan. Kesempatan masih ada. Kalau engkau keraskan hati, kesempatan itu lewat dan belum tentu kesempatan akan datang kembali. Biarlah Sang Terang yang menuntun kita. Karena itu yang Yesus lakukan ketika dia mati. Dia mengatasi semua alam roh, mengatasi semua kematian. Sehingga mati bagi orang beriman hanyalah tutup mata di bumi, buka mata di surga. Ciluk, bah. Karena Yesus sudah melakukannya bagi kita semua. Ada pertanyaan lain, kalau Yesus Allah, bagaimana Allah bisa mati? Yohanes 1 ayat 14 tadi berkata Yesus menjadi manusia. Dan waktu Yesus menjadi manusia, dia punya dua natur, punya dua sifat dalam satu pribadi. Secara teologi disebut hypostatic union. Kalau misalnya saya datang kepada saudara membawa handphone, smartphone, bisa kirim suara, bisa kirim gambar, bisa kirim duit juga, transfer saudara-saudara. Tapi kemudian saya menyelubungi smartphone ini dengan sapu tangan, maka ada dua unsur sekarang. Handphone di dalam, yang ada di dalam, dan sapu tangan yang ada di luar. Sapu tangan bisa kirim suara, bisa kirim gambar, bisa transfer uang? Tidak. Yang bisa transfer duit, kirim suara, handphone yang ada di dalam. Waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak meninggalkan kealahannya. Dia tetap Allah sejati, 100%. Tapi dia menyelubungi kealahan yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir dengan kemanusiaan yang terbatas. Dia menambahkan sifat manusiawinya.
Waktu dia di sorga, dia hanya punya satu sifat, ilahi, Allah. Waktu dia datang ke dunia, dia menambahkan satu sifat, manusia. Maka sebagai manusia sejati, Yesus bisa lapar, Yesus bisa sakit. Dan untuk maksud penyelamatan, ini yang paling penting, Yesus bisa mati. Allah Bapa Roh Kudus tidak bisa mati. Yang mati adalah pribadi kedua, Yesus Kristus. Tapi karena dia juga punya sifat ilahi, Allah sejati, Allah tidak bisa mati. Karena dia sumber kehidupan. Tapi sebagai manusia, dia bisa mati karena dia adalah manusia. Tubuh fisiknya yang mati pada waktu dia disalib dan dikuburkan. Lihat ayatnya. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam, baca bersama, keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus mati dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Manusianya yang mati, bukan Allahnya yang mati. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab Yesus juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh, baca bersama, dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Ini lebih jelas saudara. Dia mati dalam keadaan sebagai manusia, tapi dia bangkit menurut roh karena dia adalah Allah. Dia mati sebagai manusia, tapi dia bangkit karena dia adalah Allah. Bisa jelas saudara? Kenapa Yesus harus mati untuk menanggung dosa manusia supaya dia Allah yang adil? Bagaimana Allah bisa mati? Allah tidak bisa mati. Tapi waktu Yesus datang ke dunia, dia menambahkan sifat manusiawinya. Yang bisa capek, bisa haus, bisa lapar, bisa mati. Supaya lebih gampang ambil contoh. Saudara percaya Alkitab ini adalah firman Allah? Amin. Kalau Alkitab ini dibakar, firman Allah lenyap atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Alkitab yang tertulis ini adalah bentuk fisik, sarana untuk mencatat firman Allah. Tapi firman Allahnya itu sendiri kekal. Karena itu berasal dari diri Allah sendiri. Jadi waktu Alkitab dibakar, Alkitabnya yang rusak, hancur, binasa. Tapi firman Allahnya tidak mati, tidak binasa. Waktu Yesus mati, tubuh fisiknya yang mati. Tetapi dia bangkit karena dia juga adalah Allah. Yang terakhir, waktu Yesus bangkit, dia bangkit sebagai apa? Sebagai roh, sebagai manusia, sebagai Tuhan? Jawabannya, dia bangkit sebagai Tuhan tapi juga sebagai manusia. Inilah keunikan Yesus. Kalau kita 100% manusia, kalau Bapa 100% Allah, kalau Yesus 100% Allah, kemudian dia menambahkan sifat manusiawinya. Jadi dia bangkit sebagai Tuhan, tapi dia juga tetap memiliki sifat manusia dalam arti memiliki tubuh yang telah dimuliakan. Yang tidak bisa rusak lagi, yang tidak bisa mati lagi. Tidak perlu, tidak haus, tidak lapar, tidak capek. Dia bisa pindah cepat, bisa tembus tembok. Dan dia bisa pergi ke sorga. Kita nggak mungkin bisa pergi ke sorga pakai tubuh ini, darah dan daging. Orang keluar angkasa saja pakai baju astronot, apalagi ke sorga, mana bisa. Tapi Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh
rohaniah kata firman Tuhan. Contohnya biji gandum kalau ditanam di dalam tanah dia akan mati. Tapi kemudian sebelum dia mati dia akan menghasilkan tunas-tunas yang baru. Dan dia akan muncul lebih banyak lagi jumlahnya. Bukan gandum yang sudah mati, tapi gandum tunas baru yang muncul dari batang gandum yang mati itu, yang kemudian menjadi gandum yang lebih banyak. Ini adalah hal yang biasa kita pahami dalam dunia pertanian. Jadi waktu kita mati nanti, Yesus datang, yang dibangkitkan bukan tubuh ini, tapi dari sisa tubuh ini Tuhan akan memberikan sebuah tubuh yang baru, yang tidak ada kaitannya dengan darah dan daging sekarang, tapi itulah tubuh kemuliaan. Yesus adalah buah sulung kebangkitan yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Mungkin ada yang bilang, tapi Lazarus kan pernah mati duluan sebelum Yesus mati. Apa bedanya? Lazarus mati, bangkit, lalu mati lagi karena dia pakai tubuh ini fisik. Sedangkan Yesus mati, bangkit, tidak pernah mati lagi karena dia sudah pakai tubuh kemuliaan, tembus tembok, pindah cepat, bisa naik ke sorga. Dan kabar baiknya, orang yang percaya kepada Yesus, saya dan saudara akan punya tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak akan pernah tua ompong peot. Tubuh kemuliaan tidak timpang, tubuh kemuliaan tidak buta, tubuh kemuliaan tidak sakit, tubuh kemuliaan sempurna. Aduh, saya udah umur 80 lebih, lemas. Nanti kita akan seperti Yesus. Yesus mati 33,5 tahun, masih muda saudara-saudara. Karena saya Rubin Adi Abraham usia 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun, nanti 80 tahun. Sama enggak esensinya? Pribadinya? Sama. Jadi kan cuma penampakan luar tubuhnya. Mau 5 tahun, 30 tahun, 80 tahun, sama bagi Allah. Dan kita akan menjadi serupa seperti Yesus. Tampil lebih muda. Haleluya saudara. Inilah misteri Allah yang luar biasa. Semoga Allah menguduskan kita seluruhnya. Sehingga tubuh, jiwa dan roh kita didapati sempurna ketika Yesus datang untuk kali yang kedua. Yesus melakukan bagi kita. Mari kita percaya kepada Dia. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah hadir dan melawat kami. Kami percaya kebangkitan Kristus memberi kami kemenangan. Menang atas pergumulan, iman kami tidak sia-sia, dan kami dibebaskan dari kutuk maut. Kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Berkati seluruh sedang jemaatmu yang dalam pergumulan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdoa untuk pergumulan, kiranya Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati kondisi dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Khusus yang ada di Timur Tengah, kami berdoa supaya Tuhan menolong para pemimpin bangsa-bangsa, baik PBB, NATO dan juga semuanya, agar mereka boleh mencari solusi yang terbaik supaya tidak memicu hal yang merusak dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin bangsa kami, berkati para pemimpin rohani kami dimanapun berada. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, perkatakan amin bagi apa yang saya doakan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Segala pujian
bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Paskah. God bless you.